20 soal HOTS P3K 2025 tahap 2 paling menantang yang sering menjebak peserta. Dibuat khusus buat kamu calon ASN P3K yang ingin lolos dengan skor tinggi. Jangan lupa siapkan catatan dan konsentrasi penuh. Dan tak kalah pentingnya, klik tombol subscribe biar... Oke, kita lanjut ke soal pertama. Soal nomor 1, kompetensi teknis. Seorang siswa menunjukkan penurunan motivasi belajar setelah gagal dalam lomba akademik. Sebagai guru profesional, bagaimana Anda menyikapi situasi ini untuk mendukung perkembangan karakter siswa? A. Menasihati siswa agar tidak mudah menyerah dan lebih giat belajar. B. Memberikan tambahan tugas agar ia tetap sibuk dan termotivasi. C. Melibatkan siswa dalam kegiatan kolaboratif dan reflektif agar ia merasa dihargai. D. Memberi nilai tambahan agar kepercayaan dirinya meningkat. Pikirkan bagaimana dukungan sosial dan pembinaan karakter berperan dalam pendidikan. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Dengan melibatkan siswa dalam aktivitas kolaboratif, ia merasa dihargai dan didengar. Ini bisa mengembalikan semangatnya serta membangun karakter yang tangguh. Soal nomor 2, kompetensi teknis. Dalam pembelajaran diferensiasi, Anda menemukan siswa dengan gaya belajar kinestetik kesulitan mengikuti pembelajaran visual. Apa strategi paling tepat untuk mengakomodasi kebutuhan siswa tersebut? A. Meminta siswa mengikuti metode yang disiapkan guru. B. Mengubah semua materi visual menjadi teks. C. Menambahkan aktivitas fisik yang relevan dalam pembelajaran. D. Memberikan tugas tambahan di luar jam pelajaran. Pertimbangkan bagaimana prinsip pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dalam kelas inklusif. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Siswa kinestetik akan lebih mudah memahami pelajaran jika melibatkan aktivitas fisik. Guru dapat memasukkan gerakan, praktik, atau simulasi untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Soal nomor 3, kompetensi teknis. Anda ingin menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui topik energi terbarukan. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk mendorong HOTS adalah A. Menjelaskan definisi energi terbarukan secara detail. B. Meminta siswa menghafalkan jenis-jenis energi. C. Mengajak siswa menganalisis dampak penggunaan energi fosil terhadap lingkungan. D. Memberikan soal pilihan ganda dengan satu kunci jawaban. Pikirkan bagaimana aktivitas eksploratif mampu menumbuhkan berpikir tingkat tinggi. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Analisis dampak nyata dari energi fosil memancing siswa berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan menyimpulkan. Inilah bentuk nyata penerapan HOTS dalam pembelajaran. Soal nomor 4, kompetensi teknis. Anda mengajar di kelas dengan siswa dari latar belakang sosial budaya berbeda. Dalam konteks ini, bagaimana Anda menyusun strategi asesmen yang adil? A. Menggunakan satu model asesmen yang berlaku untuk semua siswa. B. Memberi nilai secara subjektif agar tidak ada yang tersinggung. C. Menerapkan asesmen autentik berbasis konteks masing-masing siswa. D. Menyamaratakan semua nilai agar terlihat adil. Renungkan bagaimana keadilan dalam asesmen tidak sama dengan kesamaan perlakuan. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Asesmen yang adil berarti disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Bukan menyamaratakan, tapi menyesuaikan agar semua siswa punya kesempatan yang setara untuk berhasil. Soal nomor 5, kompetensi teknis. Dalam menyusun RPP berdiferensiasi, guru perlu memetakan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Mengapa pemetaan ini penting? A. Agar guru bisa memilih siswa yang pintar saja. B. Supaya guru tahu siapa yang harus diberi hukuman. C. Untuk menyesuaikan metode dan aktivitas belajar agar efektif untuk semua siswa. D. Agar guru mudah menyusun nilai siswa. Bayangkan bagaimana strategi personalisasi dalam pembelajaran bisa tumbuh dari informasi awal. Saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Dengan pemetaan yang baik, guru bisa membuat pembelajaran lebih sesuai kebutuhan setiap siswa, membuat semua merasa diperhatikan dan mampu berkembang maksimal. Soal nomor 6, kompetensi teknis. Sebagai guru, Anda ingin membentuk karakter toleransi dalam kelas. Aktivitas berikut mana yang paling sesuai untuk tujuan tersebut? A. Menugaskan siswa untuk membaca buku PKN. B. Mengadakan proyek lintas budaya yang melibatkan kerja kelompok. C. Memberikan ceramah tentang pentingnya toleransi. D. Memberi tugas individu tentang keragaman. Ayo bayangkan bagaimana pembelajaran bermakna bisa membentuk karakter siswa. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah B. Berikut ini pembahasannya. Melalui proyek lintas budaya yang bersifat kolaboratif, siswa dapat mengalami dan mempraktikkan toleransi secara langsung, bukan hanya mengetahuinya dari teori. Soal nomor 7, kompetensi teknis. Dalam pembelajaran tematik, Anda mengamati sebagian siswa kurang aktif. Langkah yang paling tepat untuk meningkatkan keaktifan mereka adalah A. Memanggil orang tua untuk menyampaikan keluhan. B. Mengubah pendekatan menjadi ceramah agar cepat selesai. C. Memberikan tantangan dan tugas kontekstual yang relevan. D. Memberi soal latihan sebanyak-banyaknya. Pertimbangkan bagaimana motivasi intrinsik bisa dibangun melalui strategi belajar aktif. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Tugas kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari akan menarik perhatian siswa, membuat mereka merasa belajar itu bermakna, dan mendorong keterlibatan aktif. Soal nomor 8, kompetensi manajerial. Anda diminta menjadi koordinator kegiatan sekolah. Untuk memastikan program berjalan baik, pendekatan manajerial yang sebaiknya digunakan adalah A. Menyusun rencana sendirian agar cepat. B. Membagi tugas berdasarkan kedekatan personal. C. Melibatkan guru lain dalam perencanaan dan pelaksanaan. D. Menyerahkan semuanya kepada kepala sekolah. Pikirkan bagaimana kolaborasi memengaruhi efektivitas manajerial. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Dengan melibatkan tim, proses perencanaan dan pelaksanaan lebih transparan, efisien, dan hasilnya lebih berkualitas karena ada partisipasi semua pihak. Soal nomor 9, kompetensi sosiokultural. Dalam rapat sekolah, Anda berbeda pendapat dengan rekan guru tentang metode evaluasi siswa. Sikap profesional yang seharusnya Anda ambil adalah A. Tetap bersikeras karena merasa paling benar. B. Menolak rapat dan memilih diam. C. Menyampaikan pendapat dengan data dan mendengar masukan orang lain. D. Mengalah saja agar suasana tetap tenang. Bayangkan bagaimana perbedaan pendapat bisa menjadi ruang kolaborasi. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Komunikasi terbuka dengan data, disertai sikap menghargai pendapat orang lain, mencerminkan profesionalisme dan kemampuan bekerja dalam tim. Soal nomor 10, kompetensi sosiokultural. Sebagai guru di daerah dengan budaya lokal kuat, bagaimana Anda mengintegrasikan budaya tersebut dalam pembelajaran? A. Menghindari pembahasan budaya lokal karena bisa menimbulkan perbedaan. B. Menjadikan budaya lokal sebagai konteks pembelajaran untuk memperkuat identitas siswa. C. Menyuruh siswa beradaptasi dengan budaya guru. D. Mengajarkan budaya umum saja agar tidak salah paham. Pertimbangkan bagaimana budaya lokal dapat memperkaya pembelajaran. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah B. Berikut ini pembahasannya. Mengintegrasikan budaya lokal membuat siswa merasa dihargai dan pembelajaran lebih relevan. Ini juga mendukung penguatan nilai-nilai kebinekaan dalam pendidikan. Gimana? Sudah mulai bingung? Itu baru 10 soal pertama. Masih ada 10 soal lagi yang lebih mengecoh, lebih kritis, dan pastinya lebih mendekati soal asli di ujian nanti. Yang penting sekarang kalau video ini bermanfaat,
Klik tombol subscribe-nya, like, dan share ke semua rekan seperjuanganmu. Yuk, tetap semangat jawab dan lanjut ke soal berikut. Soal nomor 11, kompetensi teknis. Seorang siswa di kelas Anda sering menunjukkan perilaku pasif dan enggan menyelesaikan tugas. Ia juga terlihat kurang percaya diri. Sebagai guru profesional, langkah awal yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Menegur keras di depan kelas agar jera. B. Mengabaikan karena bisa menghambat yang lain. C. Mencari tahu penyebab dan membuat pendekatan personal. D. Meminta wali murid untuk menyelesaikannya. Ayo pikirkan bagaimana empati bisa membuka semangat siswa. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut pembahasannya. Guru profesional akan mencoba memahami latar belakang siswa, bukan langsung menghakimi. Pendekatan personal bisa membuka motivasi belajar yang lebih efektif. Nomor 12, kompetensi teknis. Anda mengajar di kelas inklusi yang terdiri dari siswa dengan kemampuan belajar yang sangat beragam. Salah satu siswa dengan hambatan belajar ringan merasa tersisih dalam kelompok. Apa tindakan terbaik Anda? A. Mengelompokkan siswa dengan kemampuan sejenis agar mudah memantau. B. Memberikan tugas berbeda tanpa menjelaskan kepada kelompok lain. C. Menyusun ulang kelompok agar inklusif dan memberikan tugas kolaboratif yang saling melengkapi. D. Memberikan tugas tambahan pada siswa yang merasa tersisih. Pikirkan bagaimana lingkungan belajar inklusif mendukung tumbuhnya empati dan kolaborasi. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasannya adalah kelas inklusi memerlukan desain kegiatan yang memungkinkan semua siswa berpartisipasi aktif. Pengelompokan strategis dan aktivitas kolaboratif adalah kunci menciptakan suasana adil dan setara. Soal nomor 13, kompetensi teknis. Dalam pelaksanaan penilaian autentik berbasis proyek, Anda menemukan sebagian siswa menyalin tugas dari internet. Tindakan yang paling bijak sebagai guru adalah A. Memberi nilai 0 sebagai hukuman. B. Membiarkan agar tidak terjadi konflik. C. Mengajak siswa berdiskusi tentang kejujuran akademik dan memberi kesempatan revisi. D. Melaporkan kepada orang tua dan wali kelas. Renungkan bagaimana penilaian juga berfungsi sebagai proses pembelajaran karakter. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Penilaian autentik bukan hanya tentang hasil, tetapi juga proses. Diskusi reflektif membuka ruang perbaikan karakter dan pemahaman siswa tentang integritas akademik. Soal nomor 14, kompetensi teknis. Dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SD, Anda ingin meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui soal kontekstual. Strategi pembelajaran yang paling efektif adalah A. Memberi soal-soal latihan standar dari buku teks. B. Menghubungkan materi dengan aktivitas sehari-hari seperti jual beli di pasar. C. Menghafal rumus-rumus penting secara bersama. D. Memberi PR numerik setiap hari. Bayangkan bagaimana keterampilan numerasi tumbuh dari situasi nyata yang dekat dengan siswa. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah B. Berikut ini pembahasannya. Soal kontekstual membantu siswa memahami aplikasi numerasi dalam kehidupan. Ini memperkuat pemahaman, bukan hanya hafalan. Soal nomor 15, kompetensi manajerial. Sebagai wakil kepala sekolah, Anda mengetahui bahwa program literasi sekolah mengalami penurunan minat dari siswa. Tindakan strategis Anda sebaiknya A. Meningkatkan pengawasan guru dalam pelaksanaannya. B. Mengganti program dengan kegiatan baru. C. Melibatkan siswa dalam merancang ulang program agar lebih menarik. D. Memberikan penghargaan untuk siswa yang membaca buku paling banyak. Pertimbangkan bagaimana pelibatan peserta didik bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Pelibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan memberi rasa memiliki dan dapat meningkatkan minat mereka secara alami terhadap program.
Soal nomor 16, kompetensi manajerial. Sekolah Anda menerapkan program kantin sehat. Namun, hasil evaluasi menunjukkan minat siswa rendah. Sebagai tim manajerial, tindakan yang paling tepat adalah A. Menutup kantin sehat dan kembali ke menu sebelumnya. B. Melakukan survei terhadap siswa dan orang tua untuk memahami kendala. C. Menambah variasi makanan dengan harga tinggi agar menarik. D. Meminta guru-guru mengarahkan siswa ke kantin sehat. Bayangkan bagaimana pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas program sekolah. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah B. Berikut ini pembahasannya. Evaluasi berbasis data dari pemangku kepentingan utama, yaitu siswa dan orang tua, dapat memberikan insight objektif untuk pengembangan program yang lebih baik. Soal nomor 17, kompetensi sosiokultural. Seorang siswa baru dari latar belakang budaya berbeda terlihat enggan berbaur dan sering menyendiri. Sikap Anda sebagai guru sebaiknya A. Fokus pada pembelajaran dan tidak mencampuri urusan pribadi siswa. B. Membiarkan hingga siswa merasa nyaman sendiri. C. Membuat kegiatan yang mendorong interaksi antar siswa lintas budaya. D. Menasihati siswa lain untuk tidak memaksanya. Pikirkan bagaimana empati dan keberagaman bisa disinergikan dalam lingkungan sekolah. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Intervensi berbasis kegiatan kolaboratif adalah cara efektif untuk membantu siswa merasa diterima tanpa memaksa, sekaligus menumbuhkan toleransi dalam kelas. Soal nomor 18, kompetensi sosiokultural. Anda mengajar di daerah yang memiliki banyak siswa dari etnis minoritas dengan bahasa ibu yang berbeda. Untuk memastikan pemahaman merata, strategi komunikasi yang tepat adalah A. Menggunakan bahasa daerah agar lebih akrab. B. Menjelaskan pelajaran dengan campuran bahasa ibu dan Indonesia secara kontekstual. C. Meminta siswa beradaptasi dengan bahasa Indonesia tanpa kompromi. D. Menyuruh siswa belajar lebih keras di rumah. Renungkan bagaimana strategi komunikasi memengaruhi keadilan belajar. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah B. Berikut ini pembahasannya. Penggunaan bilingual yang terarah membantu transisi siswa dalam memahami materi, tanpa mengurangi standar bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar nasional. Soal nomor 19, kompetensi wawancara. Jika dalam proses pembelajaran Anda menyadari bahwa strategi yang digunakan tidak efektif, apa tindakan Anda? A. Melanjutkan karena RPP sudah dibuat dan harus dijalankan. B. Menyalahkan siswa karena kurang kooperatif. C. Melakukan refleksi dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran selanjutnya. D. Membiarkan hingga semester selesai agar tidak membingungkan siswa. Pikirkan bagaimana refleksi adalah bagian penting dari pengembangan diri guru. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah C. Berikut ini pembahasannya. Guru yang reflektif akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Soal nomor 20, kompetensi wawancara. Suatu ketika Anda diminta memberikan les tambahan oleh wali murid dengan imbalan besar, tetapi Anda tahu hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Sikap Anda sebaiknya A. Menerima tawaran karena itu hak pribadi. B. Menolak dengan cara diplomatis dan menawarkan pembelajaran tambahan kolektif tanpa pungutan. C. Menerima diam-diam agar tidak diketahui guru lain. D. Menyerahkan keputusan kepada kepala sekolah. Pikirkan bagaimana integritas menjaga kepercayaan publik terhadap profesi guru. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang tepat adalah B. Berikut ini pembahasannya. Profesionalisme mencakup keadilan dalam memberikan layanan. Guru sebaiknya menjaga etika dan memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap siswa tertentu secara eksklusif. Selamat! Kamu sudah berhasil menaklukkan 20 soal HOTS P3K 2025 tahap 2 ini. Gimana? Sudah mulai terasa logikanya? Kalau kamu suka model soal seperti ini dan ingin latihan setiap hari, pastikan kamu like, share ke grup belajar kamu,
dan komen soal mana yang menurutmu paling sulit. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan soal terbaru lainnya. Kita belajar bersama, dan kita lulus bersama.